Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya di channel Rahasia Hidup ya. Ini merupakan episode kedua ya. Nah, episode kedua ini saya akan ngasih dua materi. Pertama, mencoba menjawab pertanyaan di kolom komen dari netizen yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu nanti di situ ternyata banyak yang nanya itu kemarin mereka masih belum tahu tentang siapa saya gitu, cuman jujuk-jujuk ngasih materi terus selesai gitu kan. Nah, mereka kepengen tahu siapa saya sebenarnya gitu kan, kok berani-beraninya gitu kan, belum ada nama ngasih materi dan seperti itu kan. Nah, jadi saya di sini coba ngasih tahu ya, itu saya nama lengkap saya itu saya biasa dipanggil, nah kata menurut saya biasa dipanggil Pak Tio ya gitu ya, Pak Tio gitu kan. Nah, kemudian eh, tempat tanggal lahir saya ya itu karena sudah terlalu lama saya lahir, jadi saya sendiri lupa gitu ya, saya lahir tahun berapa gitu kan. Nah, pokoknya itu sudah mungkin sekitar puluhan tahun ya. Nah, usia saya gitu itu sekitar ya saya sendiri juga lupa-lupa ingat, mungkin sekitar 30 sampai 50 tahun. Nah, ya, itu ya. Nah, kemudian pekerjaan saya, nah ini pekerjaan saya macam-macam nih gitu ya. Pekerjaan saya itu kan pernah jadi cleaning service, merangkap office boy. Nah, terus profesi terakhir sebelum ada pandemi itu sebagai guru di bimbel ya, bimbingan belajar gitu ya. Nah, dulu menurut saya banyak gitu kan, tapi karena setelah pandemi itu banyak yang menarik diri, jadi lama-lama habis itu. Jadi kita bubar gitu kan. Nah, setelah bubar ternyata setelah pandemi lewat belum ada yang daftar lagi gitu kan sampai sekarang. Jadi saya sekarang banting setir jadi itu kan konten kreator gitu kan. Nah, makanya mohon doanya supaya konten kreator ini nanti bisa berkembang pesat gitu kan. Jadi nanti demi kebaikan kita bersama gitu kan. Ya, itu sekilas dari saya tentang jati diri saya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan netizen di episode sebelumnya ya. Nah, sekarang di episode yang sekarang saya akan bahas tentang sama tips menghitung cepat ya. Oke, udah selesai. Nah, kita hapus. Nah, sama sederhana ini tips menghitung cepat itu juga saya ambil materi yang paling gampang, nggak usah pikir ya. Kalaupun mikir nggak susah-susah gitu kan. Sini yang paling gampang aja, yang mudah diingat itu pembagian ya. Pembagian yang paling gampang dulu deh, pembagian dengan angka 2. Nah, itu kan. Kalau diajarkan di sekolah ya itu biasanya begini modelnya. Jadi misalnya ya, ini pembagian standar yang diajarkan di sekolah. Nanti kalian bisa bandingkan dengan saya yang versi saya gitu kan. Apakah lebih simpel atau sama atau lebih jelimet? Mudah-mudahan sih lebih simpel ya. Jadi misalnya ada perkalian 68 dibagi 2. Ini yang diajarkan di sekolah kan begini ya. Jadi 6 dibagi 2 ya. 6 kita bagi dengan 2 hasilnya 3. Nah, taruh di sini. Nah, kemudian 3 kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Nah, taruh di sini ya. Ini kalian pasti ingat yang diajarkan di sekolah. Ini 6 dikurang 6, 0, angka 8 kita turunkan. Nah, terus 8 ini kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya 4. Gitu kan? Kemudian dikalikan lagi 4 kali 2 8. Nah, ini kita kurangkan hasilnya 0 ya, selesai gitu kan. Nah, jadi seperti ini pembagian 2 yang diajarkan di sekolah. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang saya punya cara lebih simpel ya, nggak usah bingung-bingung. 68 dibagi 2 ya. Nah, ini lebih gampang nih, cuma satu baris, langsung aja gitu kan. 6 dibagi 2 ya kan. Nah, 6 dibagi 2 tadi sudah dihitung hasilnya 3. 8 kita bagi 2 hasilnya 4. Nah, selesai kan.
jadi nggak susah ya. Itu jadi pembagian dengan angka 2 ya, jadi nggak susah ternyata ya, cukup hanya menghafal pembagian dasar 2. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa tingkatkan menjadi pembagian yang lebih sulit lagi ya. Oke, nah, yang berikutnya itu tadi pembagian dengan angka genap. Bagaimana dengan ganjil gitu, misalnya ya 76 kita bagi dengan 2 ya kan. Nah, yang diajarkan di sekolah adalah 7 dibagi 2 ya kan. Nah, 7 kita bagi dengan 2, 1 2 3. Nih, ini hasilnya 3, ada sisa 1, kita tulis yang dibagi 2-nya ada berapa? Ada 3 ya. Kita taruh di sini. Nah, kemudian kita kalikan 3 dikali 2. Hasilnya 6. Taruh di bawah, 7 kurang 6 1, 6 turunin ke sini. 16. Nah, 16 dibagi 2 ya. Nah, kalau kalian cek di kalkulator 16 bagi 2 itu hasilnya 8. Nah, 8 kalikan dengan 2, 16. Nah, selesai ya kan. Itu yang diajarkan di sekolah. Nah, bandingkan dengan cara saya sama, lebih sederhana, mudah-mudahan satu baris saja ya. 38 dibagi 2. Sorry. Itu jawabannya. 76 ya. 76 dibagi 2 ya kan. 7 dibagi 2 sama tadi hasilnya 3. Maksud saya begini. Nah, 76 kita bagi dengan 2 ya kan. Nah, 7 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah kalau kita bagi langsung itu kan nggak bisa ya. Jadi kita kurangin 1 dulu di sini. Nah, 7 dikurang 1. 7 dikurang 1 hasilnya 6. 6 baru kita bagi 2. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, angka 1 ini gabung dengan angka 6, berarti 16. Nah, barulah 16 kita bagi dengan 2. Hasilnya 8. Pinter. Nah, selesai ya, cuma satu baris ya. Oke. Nah, itu jadi 76 dibagi 2 hasilnya 38. Bandingkan dengan cara yang di sekolah ya. 1 2 3 4 5 ya. Cara yang dari sekolah 5 langkah, cara dari saya cuma satu baris. Jadi lebih efektif, lebih efisien, hemat tinta, hemat kertas. Kalau saya nulis di sini hemat ubin gitu ya. Dan juga hemat waktu gitu. Jadi kalau soalnya banyak itu sangat menghemat waktu sekali gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, kita coba lagi misalnya naikkan ke 3 digit. Ini kan baru 2 digit gitu kan. Kalau hasilnya 3 digit gimana? Hasilnya sama aja ya. Misalnya 6 8 4 dibagi dengan 2 ya kan. Nah, kalau cara yang dari sekolah 6 dibagi 2 4. 6 dibagi 2 3 ya. Nah, 6 dibagi 2 3. Nah, 3 kali 2 6, taruh di sini. Ya kan? Nah, taruh lagi di sini. 8. 8 dibagi 2 4. 4 kali 2 8. Nah, seperti ini. Ini tinggal 4 turunin ke sini. Nah, 4 bagi 2 hasilnya 2 gitu kan. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, ini 4 dikurang 4 0. Selesai ya. Itu cara dari sekolah ya kan. Nah, cara dari saya mungkin ada yang sudah bisa nebak. Tetap satu baris, 6 8 4 kita bagi dengan 2 ya kan. Nah, tinggal hanya satu baris. 6 dibagi 2. Kalau sudah hafal atau bisa, kalau belum hafal bisa cek di kalkulator, itu hasilnya 3. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Selesai ya, satu baris ya.
Jadi kita lihat cara dari sekolah 1 2 3 4 5 6 7 baris. Jadi makin banyak ini digitnya, itu barisnya makin banyak, makin menyita waktu, boros pulpen ya, atau boros spidol. Tapi kalau dari saya mau 1 digit, 2 digit, 3 digit, bahkan sampai ratusan digit tetap satu baris ya. Cuman rada panjang gitu kan digitnya, tapi tetap barisnya satu, jadi sangat menghemat waktu sekali begitu kan. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan sekarang yang tadi gaptek matematika sekarang jadi lebih menyukai gitu ya, karena ternyata gampang gitu, nggak susah. Yang penting kita tahu tips dan triknya, tahu rahasianya ya, itu nanti insya Allah soal yang sesulit apapun itu akan menjadi mudah. Nah demikian tips pembagian dari saya, mudah-mudahan banyak membantu gitu kan. Nah bagi yang belum paham, bingung, atau tertarik ingin mempelajari lebih lanjut, silakan like, subscribe, dan tulis di kolom komen gitu ya. Nanti akan coba saya jawab mudah-mudahan di episode berikutnya begitu ya. Sementara demikian tips dari saya, mudah-mudahan bisa membantu buat yang bingung tentang bagaimana cara menghitung yang cepat gitu kan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.